Kalau kita nggak bisa merasakan ketika sholawat, nggak bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya, bagaimana Beb ketika sholawat kok merasakan kehadiran Nabi? Lah apa kamu nggak baca sabda-sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang bersolawat kepadaku, siapa salam sama aku jawab solawat dan salamnya. Bayangkan tuh, salamku juga artinya ada salamnya Nabi menghampiri kita. Kok kita nggak iso seneng? Assalamualaikum ya Rasulullah, salamku juga untukmu. Mestinya kan maknyes adem. Kok nggak bisa merasakan semua itu, kenapa? Karena buta. Karena kita terhijab. Hijabnya apa? Hatinya mikiri yang lain. Mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah. Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan itu akan berpengaruh kepada fisik dia, dari rambut sampai ke kaki. Subhanallah, pada saat ulama hadis dengan pekahnya menjelaskan kenapa Nabi SAW pada saat meninggal, mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban gitu kan, tapi kita bicara tentang Nabi SAW. Nabi SAW waktu meninggal tidak memiliki uban kecuali 3 lembar, umurnya 63 tahun. Ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas. Saya berani bersumpah teman-teman di sini, demi Allah, sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu di surga. Gak ada keraguan, asal sama iman dan amal soleh. Gak ada keraguan. Dan itu yang Nabi SAW tanamkan kepada para sahabat. Makanya mereka saling berlumba-lumba. Kalau ada yang perang, begitu mati syahid, kalau ada yang jatuh, tertusuk pedang, kena panah jatuh, teman-temannya pada jatuhin badan bersama mereka sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu. Dia kejar temannya yang mati itu, yang jatuh, mumpung dia belum meninggal, maka dia jatuhkan juga badannya sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu. Dia kan punya 70 orang yang dia bisa selamatkan. Dengan penuh keyakinan pasti temannya itu akan mati syahid dan juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Kenapa seseorang di antara kita teman-teman sekalian sangat yakin kalau dia kerja di sebuah perusahaan, dia akan terima gaji di akhir bulan. Padahal pemilik perusahaan manusia, bisa bohong, bisa menipu. Kenapa kita begitu yakin? Kalau tidak yakin, tidak mungkin kita bekerja. Bagaimana dengan janji sang pencipta Allah yang kita yakini sebagai pencipta? Ya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar 2 huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu? Bacakan Yasin belum tersentuh, Al-Kahf belum tersentuh, Al-Baqarah belum tersentuh. Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Quran, dan itu ada di surat Al-Hadid. Besi yang keras, besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok nggak lunak-lunak? Pertama nanti yang menjadi penuntut manusia di hari kiamat adalah keluarganya dan anak-anaknya. Mereka akan menuntut di hadapan Allah, menjadikan orang tuanya menjadi terdakwah, dan Allah menjadi ahkamul hakimin, sambil menyatakan, ya Allah, orang tuaku ini, suamiku ini tidak melaksanakan kewajiban untuk kami. Kami menuntut ya Allah untuk mereka membayar hak-hak kami. Kenapa? Karena tidak pernah mengajarkan kepada kami apa yang kami tidak ketahui terhadap kewajiban agama, dan kami mulai kecil diberi rizki yang haram padahal kami lahir tidak kenal dengan yang haram. Berapa banyak orang tua yang soleh ternyata gagal masuk surga gara-gara tuntutan anak, saudara. Na'udzubillah min dzalik.
min dalik. Karena itu awas, hati-hati. Yang anda cintai akan menjadi musuh utama nanti di hari kiamat kalau anda tidak didik dengan yang baik. Disinilah Nabi menyatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah memberikan rahmat kepada ayah yang membantu anaknya untuk menjadi bakti kepadanya. Masih ingat orang-orang tua dulu itu, anak dibiasakan pagi itu salaman, cium tangan. Masih kita ingat dulu kalau sekolah cium tangan dulu kepada abah dan umi. Kalau kita cium kepada umi, diingatkan sudah salaman sama abah. Kalau sama abah udah salaman sama umi. Pulang dari sekolah, kalau kita masuk rumah nggak pakai salam, ditegur, suruh keluar dulu. Kasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman lagi sama orang tua. Begitu pendidikan ya ikhwani. Sekarang kadang-kadang anak tidak salaman sehari, tidak ada teguran daripada orang tua. Berhenti asuransi, berhenti. Asuransi itu hanya menjanjikan hal yang tidak terjadi mayoritasnya. Nanti kalau tabrakan, nanti kalau rawat nginap, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti berapa kali telepon saya tuh, telepon datang minta waktu, luar biasa dikejar-kejar. Begini, begitu, begini. Saya bilang saya nggak ikut. Kenapa Pak? Haram dalam agama. Hanya saya bilang begitu. Haram. Oh ya haram ya Pak. Iya. Assalamualaikum, ditutup semuanya.